Setelah tahu strateginya, sebenarnya kita tuh nggak kaget lagi ya kalau startup menerapkan strategi itu sampai ada yang sudah di level unicorn sama decacorn. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Tentunya sekarang aku nggak sendiri, aku ditemani oleh seseorang, yaitu Randy di sini. Ya halo Mas Ren. Ini kali ini kita di ruang kreatif ini akan membahas istilah growth hacking. Ya, growth hacking ya. Kamu sendiri pernah dengar nggak sih tentang istilah growth hacking ini? Kalau aku pernah sih. Jadi di beberapa kesempatan aku sering banget dengar kata-kata itu growth hacking. Dimana ini tuh common banget, bahasa yang common. Atau kata-kata yang common banget di dunia bisnis biasanya kalau misalnya pebisnis untuk memulai movement untuk marketing atau segala macamnya pakai growth hacking gitu. Ya jadi sebenarnya growth hacking ini tuh semacam strategi marketing gitu kan ya. Yang dia di sini mengkombinasikan antara marketing, data sama teknologi gitu. Jadi ini tuh kayak intinya salah satu strategi marketing gitu sih untuk memanfaatkan untuk mempromosikan sebuah brand atau sebuah perusahaan gitu kan ya dengan menggunakan teknologi itu tadi. Nah jadi growth hacking ini juga nggak cuman buat meningkatkan pelanggan aja, tapi juga untuk bersaing dengan kompetitor gitu loh. Jadi supaya brand itu bisa bersaing dengan kompetitor, biasanya menggunakan strategi growth hacking ini. Berarti intinya adalah untuk memperluas skala bisnis lah ya, dari mulai customers dan lain-lain. Yes, benar banget. Dan sebenarnya growth hacking ini tuh cukup mirip-mirip sih sama digital marketing. Kalau digital marketing kan lebih akrab ya istilahnya dengan udah sering kita pakai gitu kan. Kalau growth hacking mungkin lebih baru, cuman kurang lebih sih sama sih intinya growth hacking sama digital marketing itu. Oke, kalau misalnya growth hacking itu mirip-mirip lah ya, tapi mungkin ada satu pengaplikasian yang beda aja benar. di activations-nya. Kalau menurut Mas sendiri nih, kalau growth hacking itu ada nggak sih jenis-jenisnya, kayak dia terbagi dalam berapa klasifikasi atau gimana? Growth hacking sendiri sih ada tiga macam gitu, tiga strateginya. Nah yang pertama itu ada yang namanya content marketing. Nah content marketing ini juga sebenarnya cukup familiar juga sih ya kalau di kalangan brand owner. Jadi misalnya kayak kita membuat konten untuk sebagai salah satu bahan untuk marketing kita. Misalnya kita bikin konten untuk artikel blog, terus ebook, terus habis itu konten sosial media. Kan kita sering banget kan ya kalau marketing udah banyak lah yang pakai cara ini gitu loh. Terus bisa juga pakai bikin video kayak gitu-gitu. Terus yang itu tadi yang pertama ya. Terus yang kedua ada yang namanya product marketing. Nah product marketing ini itu istilahnya mirip-mirip kayak referral gitu loh. Ya, pernah tahu referral kan ya? Iya. Jadi kayak kita misalkan seseorang nih, kayak aku pengguna sebuah jasa atau pengguna aplikasi lah katakanlah. Nah di situ aku bisa ngajak seseorang, ngajak kamu nih misalnya, buat join buat gabung juga atau pakai juga aplikasinya ini. Nah di situ nanti ada kayak misalnya kita ngasih kode ininya gitu kan, ada kode semacam kodenya gitu. Nah nanti kamu bisa dapat benefitnya juga dan aku juga bisa dapat benefitnya. Jadi dari program referralnya itu kita sama-sama yang pengguna lama dan pengguna baru juga bisa dapat keuntungannya gitu. Biasanya sih bisa berupa kayak uang atau apa gitu ya, koin gitu misalnya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin kayak nukerin bungkusnya atau gimana kali ya. Itu kan bisa juga. Mas sekarang lebih modern aja kayak kan dengan. Iya, karena produknya nggak cuma berproduk yang ini ya, produk yang dapat dipegang, tapi bisa berbentuk aplikasi juga. Iya sebenarnya. Terus yang ketiga itu juga ada advertising. Jadi ya advertising sesuai namanya ya, iklan kan ya. Jadi ya kita pakai iklan untuk mempromosikan produk atau
brand kita kayak gitu. Ada juga istilahnya iklan itu yang pay per click. Jadi kita sebagai brand owner kita akan membayar iklan itu berdasarkan kliknya. Jadi kalau semakin banyak orang yang ngeklik iklan kita, jadi ya kita biayanya jadi lebih besar kayak gitu sih. Ya gitu. Jadi sebenarnya iklan ini juga salah satu yang paling paling ampuh juga sih ya untuk mempromosikan, karena kan ya istilahnya kayak dibantu juga sama si penyedia iklannya gitu. Jadi lebih luas juga cakupannya kayak gitu. Oh, oke. Berarti kayak ini ya, kayak kalau kita nge-ads YouTube, itu ada jumlah kliknya kan? Sama kalau nggak usah jauh-jauh deh, YouTube, Instagram misalnya, ada di insight-nya ada yang to the next story atau yang langsung ke klik. Kalau misalnya kita ada isi link, insight-nya ada juga. Bisa kedetek juga ya di situ. Nah, betul. Oke, berarti dari ketiga hal yang kamu sebutin tadi, sebenarnya itu kan 3 klasifikasi atau 3 area utama. Area utama ya. Ya, jadi dalam growth hacking itu terdapat 3 area itu. Ketiga area itu dapat dilakukan dengan melakukan tahapan 2A, 3R. Itu acquisitions, activations, retention, revenue, dan referral. Dari acquisitions dulu. Yang pertama, acquisition itu kayak how do customers find you? Kayak gimana sih customer itu nemuin brand kalian? Yeah. Nah, nemuinnya di mana? Tempatnya apa aja? Dari celah-celah mana aja bisa ketemu? Gitu. Lalu ada activationsnya. How quickly can you get your customers to aha moment? Berarti activations itu sudah mengarah ke target market yang sesuai. Yes. Bener ya, jadi kayak target market yang memang membutuhkan sesuatu jasa atau barang. Terus pas ketemu kita, itu dari tahap acquisitions, ketemu brand kita misalnya. Lalu pas dia aha, ini yang saya cari, berarti dia sudah masuk ke tahap activations. Activation, okay. Ya, langsung ke, habis itu setelah activations ada retentions. Retentions itu kayak mencari cara untuk membuat pelanggan mau repurchase. Lebih tepatnya mau coba lagi setelah menggunakan produk pertama yang tadi activations. Kemudian setelah retentions itu ada referral, di mana perusahaan harus menyiapkan strategi agar pelanggan mau memberitahu orang lain mengenai produk yang ditawarkan. Nah, ini soal referral ini berarti nggak selalu harus ini ya Mas, kode referral gitu-gitu kan. Berarti kan sebenarnya berarti kan ini kan kayak marketing aja, gimana caranya orang biar ngomongin brand itu ke orang lain kan. Kayak mouth to mouth marketing yang ya biasa terjadi zaman dulu. Yang terakhir revenue. Lalu sebenarnya Mas Ren ada beberapa cara sih untuk menerapkan strategi growth hacking dari tadi yang kita sudah bahas teorinya. Yang pertama yang kalau aku tahu itu membuat daftar email sebelum peluncuran produknya. Jadi kita bikin database dulu nih. Karena nggak mungkin kan kita mau meluncurkan produk ya ngasal aja gitu. Kayak misalnya gimana ya istilahnya nyebar pakan yang nggak sesuai sama hewan ternaknya. Contohnya keledai dikasih dedek gitu kan nggak bisa. Dong. Nggak bisa dong. Mana bisa. Jadi memang harus ada marketnya dulu. Baru kita bisa launching produknya. Memanfaatkan program referral. Nah, kalau di KOL sekarang, berarti referral yang kali ini bisa pakai influencer sih. Bisa. Sebenarnya di program referral untuk influencer juga bisa, dan orang lain pun yang mau pakai kode referral itu juga bisa. Biasanya kalau dari influencer ada kayak kode promonya gitu ya? Iya, betul. Kita juga kalau misalnya pakai beberapa aplikasi, kalau kita kan biasanya sebelum pendaftaran tuh ada pojok paling bawah, kolom paling bawah kalau nggak salah ya, kode referral. Itu di tiap aplikasi ada kok, dan sebagai pengguna biasa harusnya kita juga punya kode referral sendiri. Sekarang udah mulai gitu.
lalu melakukan kolaborasi dengan brand lain. Contohnya ya yang biasa dilakukan oleh brand kosmetik ya. Ya melakukan kolaborasi dengan brand lain. Contohnya kayak Dirmi Beauty gitu. Sering banget kolaborasi dengan apa ya, brand-brand lain. Itu kan termasuk growth hacking juga cara-caranya. Terus selain itu juga bisa dengan membangun komunitas sih. Jadi mungkin ada pengguna dari produk kita atau brand kita yang loyal gitu, juga kita bisa membangun komunitas juga dari situ kan. Ya bisa. Jadi kalau di kasus kosmetik biasanya dia ada apa ya, community base-nya gitu. Ya sering sharing-sharing mungkin di situ tentang pemakaian produk ini. Kalau makeup dia kayak tips-tips makeupnya, tempat berbaginya. Terus kalau yang pakai community selain itu kayaknya ini deh Mas, apa, bidang jasa, kayak misalnya dia jualan produknya itu kayak workshop atau apa ya, pelajaran apa ya bahasa Inggrisnya, kelas gitu ya, kursus course online gitu biasanya. Kenapa dia bikin community dulu, biar community ini menyicipi sedikit program yang bisa ditawarkan. Yes, benar banget. Terus selain membangun komunitas juga bisa juga dengan yang tadi sempat disinggung juga ya, melakukan kerjasama dengan influencer. Dan ini kan juga cukup apa ya, belakangan ini juga cukup ngetren ya. Kita kayak melakukan kerjasama gitu dengan influencer. Jadi si influencernya bisa membantu untuk mempromosikan brand kita gitu. Terus selain itu juga bisa memanfaatkan pendekatan pasar. Mungkin kita bahas sedikit study case kali ya Mas, dari contoh-contoh penggunaan penerapan growth hacking. Ya, yang pertama ada Bukalapak. Bukalapak siapa yang nggak tahu Bukalapak kan? Situs e-commerce di Indonesia terkenal banget sih ya. Lumayan. E-commerce yang lebih menyasar UKM sih ya. Iya. Kayak awalnya tuh dia bikin kayak 500 buat ngajak ya, 500.000 UMKM buat join di Bukalapak. Jadi memang memberdayakan UMKM banget ini Bukalapak. Dan dari situ dia bikin komunitas pastinya kan. Iya. Dari 500.000 UMKM gak mungkin dia gak bikin komunitas. Sayang banget. Komunitasnya karena udah kuat di kota-kota kecil, jadi ya itu membantu dia banget ya untuk apa ya, memasarkan atau mengembangkan brand dan perusahaannya. Terbukti bahwa hingga saat ini Bukalapak sudah berhasil mengajak lebih dari 4 juta mitra Bukalapak untuk berjualan di Bukalapak, dan oleh lebih dari 50 juta pelanggan. Karena seiring bertambahnya seller pasti bertambah juga pembelinya ya. Lalu yang kedua, tadi case yang kedua, penerapannya itu Dropbox. Nah, Dropbox ini tuh dia tuh apa ya, bikin program referral di mana kamu dapat sebanyak 2 tera storage ya, gratis jika kamu berhasil ngajak temanmu atau siapapun lah yang pakai kode referralmu untuk join ke Dropbox. Itu kan apa ya, win-win solution banget. Dengan program referral ini, Dropbox terbukti banget ya berhasil menambah jumlah pengguna baru sebanyak 4 juta dalam waktu 15 bulan. Airbnb, atau kalau di Indo kayak Airy, Oyo, Red Doors. Airbnb ini tuh memanfaatkan kekurangan dari Craigslist, dari sebuah situs pasang iklan yang sangat populer di Amerika. Kekurangan dari Craigslist itu dimanfaatkan oleh Airbnb dan memungkinkan pengguna melakukan cross posting dari Airbnb ke Craigslist. Hasilnya para host Airbnb bisa langsung menawarkan penginapan mereka kepada para pengguna Craigslist. Jadi user juga bisa upload sendiri. Jadi istilahnya kayak e-commerce lah. Dia bisa buka tempat sewaan sendiri. Nah, ada study case untuk Quora. Dalam mengembangkan bisnisnya, Quora tuh menggunakan teknik growth engineering, di mana teknik ini menjadikan mereka salah satu forum tanya jawab terkemuka di dunia. Teknik ini berhasil membuat Quora seringkali berada di hasil pencarian teratas. Intinya apa ya?
Dalam satu thread itu bisa banyak keywords dari jawaban yang diberikan dalam pertanyaan tersebut. Terus jadi intinya dia memanfaatkan SEO ya, search engine optimizing. Dia juga meningkatkan pengguna baru dan aktivitas di websitenya. Quora sangat mendorong penggunanya untuk memanfaatkan form pendaftaran sih, untuk mendaftar akun atau membuat thread pertanyaan. Dari sudut pandangmu, sobat, istilah growth hacking ini di mata kamu kayak gimana sih Mas? Setelah tadi penjelasan kita yang panjang lebar. Ya kalau dilihat dari penjelasannya tadi ya, sebenarnya growth hacking ini cukup mirip-mirip juga sih sama digital marketing gitu kan ya. Kita juga sama-sama melakukan strategi marketing melalui growth hacking ini. Terus kita juga pakai memanfaatkan media digital, memanfaatkan teknologi juga. Dan jadi itu ya sebenarnya growth hacking ini tuh bagi para brand owner itu udah akrab gitu ya, udah maksudnya brand owner juga pasti pada sering pakai gitu kan metodenya ini, cuman mungkin istilahnya aja gitu yang baru gitu kan, growth hacking. Jadi secara keseluruhan sih dari konsep dan strateginya ini ya sama sih ya dengan digital marketing, jadi nggak ada, bukan hal baru lagi lah gitu lah intinya bagi mereka gitu. Ya mungkin ada beberapa kayak tahapan-tahapan sama area-areanya aja mungkin ya. Itu mungkin yang agak berbeda. Agak beda ya. Setelah tahu strateginya, sebenarnya kita tuh nggak kaget lagi ya kalau startup menerapkan strategi itu sampai ada yang sudah di level unicorn sama decacorn, karena istilah atau teori itu lahir dari praktek yang dicatatkan kan ya. Jadi berarti sudah ada perusahaan yang sukses lalu menciptakan atau menuliskan gimana cara-cara untuk growth hacking, lalu diterapkan sama startup kita, dan akhirnya ya sama ngikut sukses juga kan, sampai ada yang decacorn ternyata. Apalagi istilah dan strategi growth hacking ini banyak dilakukan banget sih di berbagai industri kayak industri kreatif dan lain-lain. Ya, thank you Mas Ren udah mau bahas-bahas soal growth hacking yang mungkin istilahnya masih baru atau masih asing lah di kita. Tapi ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, ternyata growth hacking itu ya mirip-mirip sebenarnya, sama cuma digital marketing ya. Ya, cuma fase-fasenya sudah ada dan tinggal ya udah kita lakuin sesuai dengan bisnis kita, lini bisnis kita di mana, sektor apa, coba ikutin cara-caranya. Tadi kan ada tahap-tahapnya tuh. Berarti tinggal disesuaikan saja, betul. Disesuaikan dengan bisnis kita gitu ya. Ya, betul. Berarti ini berguna banget ya Mas, berarti untuk business owner. Iya, benar. CEO, semua perusahaan lah ya harusnya masuk ya. Oke, thank you ya Mas ya untuk sama-sama obrolannya. Yep. Oke, see you on the next podcast. Bye-bye. Well, Elevate Squad, kita udah bahas banyak banget seputar topik growth hacking. Dari mulai penerapannya, definisinya, ruang lingkupnya, sampai ke contoh-contohnya. Memang secara keseluruhan, konsep growth hacking ini 11-12 lah sama digital marketing. Pastinya berfokus pada konversi konsumen yang membeli atau menggunakan jasa kita atau produk kita. Kalau kalian nih para brand owner, akrab gak sih sekarang atau kemarin-kemarin deh dengan growth hacking ini, istilah growth hacking ini? Terus sebenarnya strategi growth hacking apa yang sudah pernah kalian lakukan? Komen yuk di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!